Ini kita belajar karangan narasi. Karangan narasi dalam bahasa Sunda itu dibagi menjadi 2. Nah, sudah geser slide-nya? Oh, sudah, Mister. Sudah ya? Belum, nggak ada, Mister, nggak ada slide. Nggak ada, belum ada. Oke, sambil ditunggu Belum ya. ada sama sekali. Oke. Berarti yang sudah kelihatan, ini mungkin ada yang delay ya. Karangan kabagi dan karangan non ilmiah. Oke, karangan kabagi karena 2 rupa. Ya. Yang pertama ada karangan ilmiah. Yang kedua ada karangan non ilmiah. Naon maksudnya karangan ilmiah dan karangan non ilmiah? Ilmiah dan non ilmiah. Oke, karangan ilmiah yaitu contohnya skripsi, disertasi, atau laporan penelitian. Ya. Yang ada Jadi, ilmiahnya tentu yang ada penelitiannya, yang ada teori-teorinya Kalau seperti di Indonesia namanya fiksi dan non-fiksi. fiksi dan non-fiksi. Kalau contoh karangan ilmiah itu, contohnya ada juga makalah. Ada yang tahu makalah? Tidak, Mister. Itu yang berkaitan dengan penelitian ya, yang sudah ada teori-teori di dalamnya. Tetapi kalau karangan non ilmiah itu contohnya ada novel, cerpen, cerita dongeng. Yang fiksi. Kalau Ya. ilmiah itu fakta. Oke, betul. Kalau yang ilmiah itu fakta ya. Sesuatu yang diteliti atau sesuatu yang dikaji. Nah, sedangkan karangan non ilmiah itu bisa berbentuk cerita karangan. Seperti cerita novel, dongeng, komik, dan berbentuk seperti cerita rakyat ya. Itu termasuk karangan yang bersifat non ilmiah. Nah, karangan narasi teh kaasup karena salah sahiji karangan non ilmiah. Naon maksudna? Nah, karangan narasi termasuk ke dalam karangan non ilmiah. Tinggalan kali. Sudah terlihat semuanya ya? Sudah. Ya, jadi karangan ini, karangan narasi yang termasuk karangan non ilmiah yang tadi Mister jelaskan, ya contoh-contohnya seperti novel dan cerpen. Sarpon. Ya. Cerpen itu apa sih? Cerpen itu sama seperti cerita pondok atau cerita pendek ya panjangannya. Lalu karangan narasinya eta karangan dina wangun lancaran nyaritakeun hiji. Ya, boleh. Karangan narasinya eta karangan dina wangun lancaran nu nyaritakeun hiji kejadian. Maksudnya, karangan narasi adalah karangan dalam bentuk prosa yang menceritakan suatu kejadian. Ini ada yang kepotong, ini yang ya, yang menceritakan suatu kejadian. Betul. Ya, contoh karangan narasi yang menceritakan suatu kejadian, contohnya apa? Contohnya cerita rakyat ya. Yang berdasarkan kejadian. Gitu. Kalau yang berdasarkan kejadian yang nyata apa? Kejadian nyata itu kayak Contohnya cerita kayak tentang bencana alam. Tentang bencana alam bisa. Tentang proklamasi Indonesia gimana ya, caranya tentang sejarah proklamasi, tentang sejarah kemerdekaan, sejarah G30 SPKI. Nah, itu termasuk ke dalam karangan narasi yang nyata, yang berbentuk kejadian nyata. Ya. Selanjutnya, ciri-ciri karangan narasi yaitu karangan narasi ngabogaan isi anu mangrupa carita atau kejadian. Kedua, kalangan narasi nepikeun isina secara urut. Katilu, eusi tinu karangan narasi biasana sok aya konflik antara tokoh nu aya di nu carita. Kaopat, karangan narasi ngabogaan unsur-unsur seperti tema, setting, latar, tokoh, jeung lain nadi.
Nomor 1 maksudnya apa? Karangan narasi mempunyai isi berupa cerita atau kejadian ya. Jadi kalau misalkan tidak ada cerita atau kejadian tidak bisa termasuk ke dalam karangan narasi ya. Kalau yang kedua, karangan narasi nepikeun isina secara urut. Karangan narasi berisikan ceritanya secara berurutan ya atau Berurutan. step by step ya. Jadi ceritanya tidak dibuat secara acak ya. Tetapi ceritanya itu nyambung secara berurutan. Nomor 3 atau nomor 3. Wes tinu karangan narasi biasana sok aya konflik antara tokoh nu aya dinu cerita. Isi dalam karangan narasi biasanya suka ada konflik antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Nah, biasanya ada friksi-friksi atau konflik-konflik misalkan antara tokoh A dan tokoh B sehingga terjadi sebuah narasi yang bercerita ya. Gitu. Kayak alur ceritanya, Mister. Ya, betul. Supaya alur ceritanya itu terdapat konflik dan terdapat solusi ya di akhir biasanya. Lalu yang keempat, karangan narasi ngabogaan unsur-unsur seperti tema, setting, latar tokoh, jeung lainnya. Jadi karangan narasi mempunyai unsur-unsur seperti tema. Tema itu apa? Contohnya, tema itu adalah gambaran besar cerita. Misalkan temanya tentang apa? Temanya tentang kemerdekaan, temanya tentang proklamasi, temanya tentang cerita rakyat. Nah, itu disebut tema ya. Gambaran besar pada cerita. Setting itu apa? Setting itu adalah apa? Kayak misalnya buat tempatnya di mana, di settingnya di mana. Ya, betul. Terus tuh Setting itu baju-baju adalah nanti buat kemerdekaannya kayak gimana. ya, Tokoh-tokohnya pintar. kayak gimana. Setting adalah pengaturan ya, pengaturan bagaimana Iya. itu latar, bagaimana tempatnya mau seperti apa, latar waktunya mau dipakai yang zaman dulu atau zaman sekarang, itu adalah setting ya. Lalu latar itu apa latar? Latar itu adalah tempat ya. Latar adalah tempat kejadian cerita tersebut. Tempat itu bisa tempat yang nyata atau tempat yang fiksi. Misalkan tempat yang fiksi itu di mana? Tempat yang tidak mungkin. Pakai background. Oke, tempat yang fiksi itu biasanya tempat yang tidak normal ya atau tidak mungkin. Misalkan temanya di Mars, di planet Pluto. Itu adalah latar tempat yang fiksi atau tidak nyata. Kecuali kalau apa namanya? Rover yang ke Mars, bukan orangnya. Iya, sebenarnya bisa ya. Tempat yang lebih tidak mungkin itu apa ya? Tempat yang lebih tidak mungkin itu mungkin seperti alam baka atau alam akhirat tuh yang tidak mungkin dibuat ceritanya. Nah, itu merupakan latar yang fiksi. Kalau latar yang nyata, latar yang nyata adalah latar yang sudah pasti ada. Misalkan di sekolah, misalkan di rumah, kayak atau di pesawahan. Di pesawahan dan tempat-tempat yang normal lainnya. Lalu tokoh itu apa? Tokoh itu adalah pemeran. Pemain. Atau pemain. Dalam setiap cerita pasti ada yang namanya tokoh. Baik itu tokoh antagonis atau protagonis. Ya. Yang baik itu protagonis atau antagonis? Protagonis. Ya. Kalau antagonis mah Dani. Antagonis itu yang baik atau Antagonis tidak? itu yang enggak, pokoknya mau terbalik fakta. Ya, betul. Antagonis itu yang tidak, yang biasanya menimbulkan konflik. Lalu, Atau jeung lainna deui. Ya, atau biang kerok. biang kerok, pembuat masalah dalam cerita. Membuat owner. Lalu, kejadian dina karangan narasi bisa mangrupa kejadian nyata, bisa oge rekaan. Kejadian pada karangan narasi bisa berupa kejadian nyata, bisa juga settingan.
Kejadian yang nyata itu contohnya seperti apa? Tadi yang sudah disebutkan. Apa namanya? Kejadian nyata kayak Hmm, cerita Seperti- kemerdekaan itu kan Iya. nyata. Tsunami Habis di itu Aceh. dari cerita bencana alam itu kan juga bisa nyata Hmm. kan. Kalau settingan atau buatan itu biasanya apa contohnya? Tadi Kayak surga. misalnya film superhero. Ya, film. Ya, film Tapi superhero. kalau yang itunya settingan udah kekuatan. bagus, contohnya itu hoax apa itu gabung. Iya, kayak misalkan siapa yang pernah nonton Guardian of Galaxy? Nah, itu pernah adalah ya. contoh Guardian of Oh, aku Galaxy. pernah Guardian of Galaxy. Settingan, yang settingan. Ada itu nyata atau tidak? Tidak ya, itu Tidak, adalah tidak. settingan atau Sepertinya tidak. tidak karena galaksi. Iya. Iya, karena galaksi dan Galaksi. Kayak ada Baik pohon itu- yang berbesar. Planet-planet Semua yang orang. lain. baik itu kejadiannya, tokoh-tokohnya, latar tempatnya juga tidak nyata. Maka itu disebut kejadian karangan narasi yang settingan atau yang rekaan bahasa Sundanya. Star Wars juga bisa tuh. Kan Star Wars itu beda. Star Wars itu pedangnya aja mana Star ada. Wars itu lightsaber gak mungkin lah. Ya Iya. nggak ada lah, nggak mungkin. Star Wars Zaman dulu mana impossible. ada Nah, gitu. senjatanya itu bohongan, guys. Iya, lightsaber keren Lightsabernya ya. itu kan Ya, bohong-bohongan. itu semua adalah rekaan atau settingan Lightsaber. ya. Ya, yang palsu, settingan. Mm-mm. Mister, tapi zaman sekarang mah udah kayak asli, Mister. Udah kayak asli karena pakai Pakai teknologi Pakai apa namanya? teknologi canggih. CGI namanya. CGI ya, CGI. Keren banget lah pokoknya lightsabernya Iya. tuh. Oke, Pengen lanjut ku ya. pegang terus. Karangan narasi nu isina ngeunaan kejadian nyata diantaranya contohnya biografi, sejarah, carita lalampahan. Ya. Kalau biografi itu contohnya biografi apa? Biografi contohnya biografi Soekarno, biografi Soeharto. Nah, itu merupakan contoh kejadian nyata karena tidak ada yang dikarang, sudah ada faktanya. Lalu sejarah itu yang tadi yang dibilang misalkan sejarah proklamasi, sejarah kemerdekaan. Lalu yang ketiga, cerita lalampahan atau nama lainnya cerita perjalanan tentang perjalanan hidup seseorang siapa misalkan Bill Gates misalkan ya. Perjalanan hidup misalnya Bung Iya. Soekarno, Ya, Bung Karno. Lalu ada misalkan Bill Gates ataupun apalagi Bapak Jokowi misalkan. misalnya perjalanan hidup. Perjalanan hidup seseorang. Kalau perjalanan hidup itu udah pasti nyata karena kalau sama orang Kayak yang perjalanan beneran hidup Mister gimana jadi sampai Perjalanan jadi hidup guru. Mister. Ya, pokoknya yang cerita lalampahan itu adalah yang mengisahkan perjalanan hidup seseorang. Nah, selanjutnya adalah karangan narasi nu mangrupa carita rekaan diantara novel, carpon, wawancara, jeung dongeng. Karangan narasi yang berupa cerita fiktif diantaranya ada novel, cerpen, wawacan, dan dongeng. Wawancara, wawacan, dan dongeng. Kalau novel itu bisa fiksi, bisa novel itu siapa yang pernah baca novel di sini? Novel itu yang cuma Yang tulis. tulisannya doang kan Mister? Ya, cuma tulisan doang. Nah, itu bisa karangan, bisa asli ya. Iya. Bisa tentang cerita lalampahan atau bisa oke karangan. Kalau novel cerita itu. orang yang pernah ke matahari. Siapa yang pernah ke matahari? Ada Tahu. orang itu hantu bacanya makan. Oh, pernah ke matahari ya. Banget itu. Iya, bener ada. Begini aja nih. Ini kan matahari. Ini orangnya. Ya. Dikit aja udah gosong. Kita aja tuh lebih jauh Dari 100 sini aja udah misalnya panas 100 apalagi meter mendekat. gitu. Itu aja Lebih kita jauh ya. cuma iniin ke matahari aja udah panas banget. Apalagi deketnya. Enggak, Kalau apalagi di sini tinggal panas nih. tulung. Apalagi kita mendekat ke mataharinya. Kalau ke matahari, Karena satelit ke deket ke matahari sedikit aja. Ini kamu agak sudah jauh. kamu Semakin 1 cepat kilometer sosial aja juga media. udah melting. Bintangnya semakin jadi cepat lagi. ini. Udah jadi sate. Ya udah jadi sate udah. Udah well done. Ya. Ya langsung ya. Artinya jadi Lanjut lagi ya. Udah jadi well done ya.
Namanya sate kanibal. Sate kanibal namanya. Sate well done. Ya. Matur nuhun sadayana. Berarti kita sudah menjelaskan tadi, sudah belajar tentang yang namanya teks narasi. Oke. Bentar.